Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang sejarah penemuan huruf Braille. Huruf Braille kini digunakan oleh para penyandang tunanetra dengan sistem tulisan sentuh dan menggunakan kerangka penulisan seperti kartu domino. Matriks Braille, sebutan satuan dasar dari sistem tulisan ini, terdiri dari 6 titik timbul di tiap matriks selnya, yang berisi 2 titik mendatar dan 3 titik menurun. Keenam titik tersebut disusun sedemikian rupa sehingga menciptakan 64 macam kombinasi yang dapat melambangkan abjad, tanda baca, angka, tanda musik, simbol matematika, dan lainnya. Perlu kamu ketahui bahwa penemunya adalah anak jenius yang baru berusia 15 tahun pada waktu itu. Dia adalah Louis Braille. Louis Braille lahir pada 4 Januari 1809 di Coffre, Prancis, dalam keadaan sempurna tanpa cacat. Ia anak keempat dari Simon René Braille dan Monique Braille. Ayahnya seorang pengrajin alat-alat berkuda yang bekerja di sebuah ruangan khusus di rumahnya. Saat kecil, Braille senang bermain-main di tempat kerja ayahnya. Ketika berusia 3 tahun, Braille terjatuh pada saat bermain dengan perkakas milik ayahnya. Salah satu perkakas itu menancap tepat di mata kanan Braille. Matanya pun buta sebelah. Kemalangan tak berhenti sampai di situ. Braille menderita simpatetik optalmia yang membuat mata kirinya bernasib sama dengan mata kanannya. Di usianya yang kelima, Braille buta total. Orang tua Braille tak menyerah. Mereka tetap ingin mendidik anak mereka di sekolah, dan sang ayah memasukkannya ke sekolah dasar umum kala usianya mencukupi. Tapi karena kondisi matanya yang buta, Braille kesulitan belajar. Di sekolah umum, Braille hanya belajar dengan mendengarkan penjelasan sang guru. Namun, ketika kurikulum mewajibkan seluruh siswa membaca, ia tak bisa melakukannya dan akhirnya keluar dari sekolah. Di usianya yang ke-10, keberuntungan akhirnya menyapa Braille. Anak tunanetra itu mendapat beasiswa untuk bersekolah di Royal Institution for Blind Youth di Paris yang didirikan oleh Valentin Hall. Di sana, Braille belajar cara membaca tulisan menggunakan metode yang dikembangkan oleh sang pendiri sekolah. Namun, karena metodenya susah dimengerti, Braille gagal dan tidak mampu mempelajari metode membaca itu. Pada tahun 1821, seorang mantan kapten artileri Prancis bernama Charles Barbier berkunjung ke sekolah. Barbier mengenalkan metode net writing, suatu kode pengiriman pesan bagi orang lain dalam keadaan malam yang gelap gulita. Kode ini populer digunakan tentara saat perang di malam hari. Dengan memanfaatkan titik-titik yang timbul di kertas, penerima pesan bisa memahami apa yang disampaikan. Night writing adalah metode yang terdiri dari matriks 12 titik, dengan 2 titik mendatar dan 6 titik menurun. Tiap matriksnya tersusun atas kombinasi titik yang mempresentasikan bunyi. Ketika night writing dikenalkan pada Braille, anak kecil ini merasa menemukan jawaban atas keterbatasan yang menimpa orang-orang buta sepertinya. Hanya saja, Braille menyadari beberapa kelemahan dalam metode ini. Salah satunya, night writing merupakan kode yang merepresentasikan bunyi, bukan huruf. Ini berakibat metode itu sulit diimplementasikan menjadi kode universal. Kelemahan lain yang ia temukan, karena metode ini tersusun atas matriks 12 titik, susah bagi pembacanya merasakan seluruh titik dalam sekali sentuh. Akhirnya, di usianya yang ke-12, Braille bertekad memodifikasi night writing. Proses modifikasi itu memakan waktu selama 3 tahun. Akhirnya, Louis Braille, remaja berusia 15 tahun itu pun sukses menemukan hasil modifikasi tersebut yang di kemudian hari dikenal dengan nama huruf Braille. Matriks yang tadinya terdiri dari 12 titik diubah menjadi matriks 6 titik. Penyederhanaan ini dilakukan agar para pembaca dapat memahami setiap matriks hanya dalam sekali sentuhan. Perbedaan lainnya adalah tiap matriks yang disusun merepresentasikan huruf-huruf di alfabet, bukan bunyi.
sehingga dapat dipakai secara universal. Karena telah disederhanakan, sekarang ia dapat memuat 1000 karakter kode Braille ke dalam kertas ukuran normal 11 x 11 inci. Namun, pembuatan kode ini harus dilandaskan kehati-hatian karena matriks Braille tersusun atas 2 titik mendatar dan 3 titik menurun yang jarak titiknya tidak boleh lebih dari 4 mm. Lebih dari itu, pengguna akan kesulitan membaca huruf apa yang direpresentasikan. Braille menjadi guru magang di Institut Nasional Paris pada usianya yang ke-19 tahun. Ia pun menerbitkan sebuah buku yang berjudul Method of Writing Words, Music, and Plain Songs by Means of Dots for Use by the Blind and Arrange for Them di umurnya yang ke-20 untuk memudahkan masyarakat memahami temuannya. Buku ini dicetak dengan sistem aksara ciptaan Braille sekaligus buku pertama di dunia yang bertuliskan huruf Braille. Saat usia Braille menginjak 25 tahun, pada tahun 1834, ia mendemonstrasikan hasil kerjanya kepada Raja Louis Philippe. Ia berharap huruf ciptaannya dapat disebarluaskan untuk menolong orang-orang buta agar bisa berkomunikasi dan memperoleh informasi dengan mudah. Sayangnya, temuan Braille ini tak direstui sang raja. Ini membuat matriks 6 titik temuannya hanya digunakan dalam kalangan terbatas yang mengenal metode ini. Braille tidak patah semangat menyebarluaskan metode temuannya itu selama bertahun-tahun kemudian. Hanya saja, tuberkulosis memaksa Braille pensiun dari mengajar pada tahun 1850. 2 tahun kemudian, akibat penyakitnya, Braille meninggal dunia pada 6 Januari 1852 di usianya yang ke-43 tahun. Ungkapan hasil tidak akan mengkhianati proses benar-benar terbukti. Barulah 2 tahun selepas kematian Braille, pemerintah Perancis menyetujui penggunaan kode matriks 6 titik sebagai alat komunikasi untuk orang-orang tunanetra. Pemerintah lantas menyebut kode itu sebagai Braille, sebagai bentuk penghormatan kepada sang penemu. 3 tahun kemudian, dalam World Congress for the Blind, Braille didaulat sebagai standar sistem membaca dan menulis bagi penyandang tunanetra di seluruh dunia. Sebuah monumen besar dibangun pada tahun 1867 untuk menghormatinya. Dan 1 abad setelah kematiannya, jasad Braille yang awalnya dimakamkan di tempat kelahirannya dipindahkan ke Paris untuk dimakamkan di Pantheon. Itu tadi sejarah tentang penemuan huruf Braille. Jangan lupa mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share agar channel ini berkembang.